Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini Ibu akan melakukan pembahasan latihan soal kemarin tentang nilai mutlak dengan bantuan video ini ya. Disimak baik-baik. Kemarin minggu lalu Ibu memberikan latihan soal mengerjakan soal yang ada di ringkasan materi halaman 7 dan 8. Ada beberapa soal. Oke, Ibu mulai pembahasannya. Yang halaman 7 itu ada soal pilihan ganda 2 butir ya. Ini soalnya kan. Oke, yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita bahas. Yang nomor 1 itu kan nilai mutlak dari negatif 7 ditambah 4. Caranya, karena ini keduanya di dalam tanda mutlak, maka kita hitung yang ada di dalamnya dulu. Negatif 7 ditambah 4, itu hasilnya berapa? Hasilnya negatif 3 ya. Nah, maka kita tulis hasilnya mutlak negatif 3. Kan mutlaknya belum hilang. Nah, nilai dari mutlak negatif 3 itu sama dengan negatif dari negatif 3, karena negatif 3 merupakan bilangan negatif ya, sehingga harus dinegatifkan sehingga nanti hasilnya positif. Negatif dari negatif 3 itu sama dengan 3 ya, maka jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 2, mutlak negatif 5 ditambah mutlak 2 itu sama dengan berapa? Di sini mereka tanda mutlaknya masing-masing ya, tidak sama seperti yang nomor 1 ini. Kalau yang nomor 1 ini kan dalam satu tanda mutlak, kalau ini tanda mutlaknya masing-masing. Jadi pembahasannya seperti ini. Mutlak negatif 5 ditambah mutlak negatif 2 itu sama dengan mutlak negatif 5 itu sama dengan berapa? Ya, negatif dari negatif 5 atau sama dengan 5. Kemudian mutlak negatif 2 sama dengan negatif dari negatif 2. Sehingga kita tuliskan 2 ya, betul. Jadi kita hitung 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Diperolehlah jawaban yang E ini kan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau yang tadi halaman 7 itu ada 2 soal pilihan ganda, yang sekarang ada di halaman 8 itu ada 4 soal. Diminta untuk menuliskan dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak ya. Masih ingat ya kemarin menuliskan definisi nilai fungsi nilai mutlak itu ketika mutlak X itu sama dengan ada 2 kemungkinan. Dia akan tetap X jika X-nya positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua itu negatif X ketika X-nya kurang dari 0 atau bilangan negatif. Makanya kita bisa tuliskan seperti ini. Alternatif jawaban nomor 1. Nilai mutlak X dikurangi 9 itu sama dengan, ini ada 2 kemungkinan ya, sesuai definisi ya. Yang pertama, dia akan tetap X dikurangi 9 jika X dikurangi 9 itu lebih dari atau sama dengan 0. Yang di dalam tanda mutlak ya, dia akan tetap seperti yang di dalam tanda mutlak jika yang di dalam tanda mutlak ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian akan menjadi negatif dari yang di dalam tanda mutlak jika yang di dalam tanda mutlak ini kurang dari 0. Atau kemungkinan yang kedua, negatif dari X dikurangi 9. Hati-hati ya, harus pakai tanda kurung ya, supaya tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Akan menjadi seperti ini jika X dikurangi 9 itu kurang dari 0.
Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nilai mutlak X dikurangi 9 itu sama dengan yang pertama, tetap X dikurangi 9 jika, nah yang ini, negatif 9 ini pindah ruas menjadi X lebih dari atau sama dengan 9. Oke, selanjutnya akan menjadi, ini kan kalau kita kalikan, ini jadi negatif X, dan yang ini menjadi plus 9. Atau bisa kita tuliskan menjadi 9 dikurangi 8. 9 dikurangi X. Ya, jika X-nya itu kurang dari 9. Dari mana? X min 9 kurang dari 0. Yang negatif 9 ini dipindah ruas ke sini. Menjadinya 9 ya. Jadi, diperolehlah X kurang dari 9. Ya, ini adalah jawaban, alternatif jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Soalnya masih sama, tapi kita ambil yang nomor 2 ini. Membentuk ke definisi fungsi nilai mutlak. Oke, caranya hampir sama dengan yang tadi. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama tetap seperti yang ada di dalam tanda nilai mutlak, yaitu 11 dikurangi 4X. Jika syaratnya ya, syaratnya itu 11 dikurangi 4X lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kemudian yang kedua itu negatif dari 11 dikurangi 4X. Pakai tanda kurung ya. Syaratnya jika 11 dikurangi 4X itu kurang dari 0. Dari bentuk ini kita sederhanakan lagi menjadi mutlak 11 min 4X itu sama dengan 11 min 4X jika X-nya ini kurang dari 11 per 4 ya. Dari mana? Ini 11-nya kita pindah ruas sehingga diperoleh negatif 4X lebih dari sama dengan negatif 11. Kemudian semuanya kita bagi dengan negatif 4 sehingga diperoleh X X kurang dari atau sama dengan, tandanya berubah karena dikali negatif, kurang dari atau sama dengan 11 per 4 ya, seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini juga dikalikan negatif sehingga diperoleh 4X dikurangi 11 dengan syarat X-nya lebih dari 11 per 4. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 3. Yang nomor 3 itu fungsinya X plus 4. Analogi seperti tadi. Yang pertama itu akan tetap X plus 4 jika X plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua negatif dari X plus 4 jika X plus 4 kurang dari 0. Disederhanakan menjadi mutlak X plus 4 sama dengan yang pertama, tetap X plus 4 jika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 4. 4 kalau dipindah ruas menjadi negatif 4 ya. Kemudian akan menjadi negatif X min 4. Ya, ini dikali negatif dengan syarat X-nya kurang dari negatif 4. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, mutlak 8 dikurangi 2X. Itu sama dengan dua kemungkinan ya. Yang pertama, 8 dikurangi 2X jika 8 dikurangi 2X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, negatif dari 8 min 2X jika 8 dikurangi 2X itu kurang dari 0. Ya. Disederhanakan lagi menjadi 8 dikurangi 2X dengan syarat X-nya kurang dari atau sama dengan 4. Dari mana? 8 kita pindah ruas menjadi negatif 8, kemudian kedua ruas yang ini kita bagi dengan negatif 2 kan, supaya tinggal koefisiennya 1 atau tinggal X saja.
maka kita bagi negatif 2, sehingga di sini hasilnya X tandanya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan, di sini tadi negatif 8 dibagi negatif 2, itu sama dengan 4 ya, maka diperolehlah syaratnya X kurang dari atau sama dengan 4. Kemungkinan yang kedua menjadi 2X dikurangi 8 dengan syarat X-nya lebih dari 4. Ini caranya hampir sama dengan yang tadi ya. Baik, sampai tadi pembahasan latihan soal nilai mutlak, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di ruang belajar atau bisa chat pribadi ke nomor ibu yang sudah ada di web Semanka. Oke, sekian pembahasan latihan soal dari ibu. Terima kasih. Jika ada yang belum dipahami, silakan diulangi kembali videonya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.